Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ananda semuanya. Gimana kabarnya, sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Baiklah, pada hari ini kita belajar seperti biasanya. Namun sebelum kita lanjut, kita minta pembacaan doa kepada Ketua Kelas. Bunda Julnedi, silahkan. Ya Pak, terima kasih Pak. Semuanya siap untuk memulai pelajaran kita. Kali ini mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, selesai berdoa. Hendaknya kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita selaku orang Muslim untuk selalu dapat mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah Nanda, mungkin kita udah dari pagi sampai siang ini beraktivitas menggunakan laptop dan HP. Nah, sudah pernah melakukan kegiatan senam mata? Belum, Pak. Belum? Nah, sekarang kita coba namanya senam mata untuk merelaksasi mata kita yang agar tidak terlalu kelelahan ketika kita menggunakan HP atau smartphone. Kelihatan? Ya, Pak. Ya, Pak. Sudah muncul videonya? Ya, Sudah, Pak. Sudah. Oke. Ya, silakan diikuti gerakannya ya. Gerakan yang digerakkan itu nanti adalah mata, bukan kepala digeleng-geleng ya. Oh, iya, Pak. Ya. Siap. Nah, ini untuk merelaksasi mata kita. Oke, kita mulai. Ayo, gerakkan matanya. Pusing, Pak. Pusing? Nah, artinya mata kita lagi, Pak. butuh gerakan lain karena kita fokus terhadap HP, terhadap layar laptop. Nah, ini untuk menggerakkan mata kita, olahraga otot mata. Nah, ya. Lanjut. Atas bawah. Nih, lebih cepat kiri kanan, lebih cepat. Wah. Bukan kepalanya digeleng-geleng, Rohman, tapi matanya. Gimana Pak? Ya, Udah ngalir matanya yang ini. digerakkan kiri kanan. Lanjut. Ikut Atas bawah lebih sendirinya. cepat. Waduh. Wah. Wah, Gimana Pak ini Pak? Budi Kepala saya kepalanya ngikut. yang ngangguk-ngangguk. Ya, bukan kepala yang ngangguk-ngangguk. Pusing Pak. Refleks Pak. Refleks Ya. Pak. Ini olahraga otot mata ini ya. Nah, ini lebih cepat lagi kiri kanan. Mati, Pak. Oke, terima kasih. Nah, itu untuk Aduh. merelaksasi Ya. mata kita karena kita sudah terlalu lama menggunakan laptop ataupun HP ya, karena kita terlalu fokus ini untuk merefleksi otot mata kita. Oke, kita lanjutkan Pak. materi kita. Oke, Nanda, materi kita pada hari ini adalah berkaitan tentang hidup penuh manfaat dengan menghindari perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Materi ini berkaitan dengan materi sebelumnya. Masih ingat dengan materi sebelumnya tentang Su'abul Iman? Cabang-cabang iman? Iya Pak. Ya, Masih? Pak. Masih. Ya, ada berapa cabang iman? Cabang iman. 72. Ada 72. Ada berapa lagi? 27. Cabang iman itu ada 77. Ya, salah satunya adalah menghindari perilaku yang buruk atau perilaku negatif, diantaranya adalah akhlak mazmumah seperti berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Oke.
Oke, Nanda, pada kesempatan ini tujuan pembelajaran kita terkait dengan materi ini adalah Nanda nanti akan membaca sebuah dalil dari masing-masing topik, yaitu terkait dengan materi menghindari berfoya-foya, sum'ah, hasad, dan takabur. Yang kedua nanti Nanda akan berdiskusi terkait dengan materinya, karena Nanda nanti akan dibagi per kelompok untuk membahas materi ini. Nah, yang ketiga, tujuannya adalah Anda mencari nanti menelaah pengertian dari dalilnya, boleh dari materi nanti yang ada di buku paket, silahkan. Ya, selanjutnya menentukan atau mencari informasi terkait contoh-contoh perilaku yang berkaitan dengan berfoya-foya, ria, sum'ah, dan takabur ini. Nah, lalu bagaimana nanti bentuk-bentuknya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya Bapak pengen bertanya, pernah enggak melakukan perbuatan ini? Seperti berfoya-foya, pernah enggak? Belum, Pak. Rahman, pernah mungkin? Belum, Pak. Ada duit, Pak, mau foya-foya. Oh, tak ada duit, mau gimana mau foya-foya. Ria mungkin pernah enggak nampak seseorang yang diidamkan, lalu pura-pura ngaji gitu. Pernah, Pernah enggak? Pak. Pernah, Pak. Pernah. Pernah enggak Pernah, melakukan menyebut, oh itu kalau bukan karena saya itu enggak akan jadi itu. Pernah enggak? Pernah. 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 Rahman pernah ya. Nah, ini kalau bukan karena saya, si Anu itu siapa itu nggak akan berhasil kayak sekarang. Nah itu kategorinya mana? Apakah berfoya-foya, apakah ria, apakah sum'ah, hasad, atau takabur? Nah, pernah enggak Ananda iri melihat kawannya punya HP baru gitu? Ah, Nah, Pernah. HP barunya ini, manusiawi, Pak. Hah? Manusiawi. Oh, Jelek, manusiawi, ya. Ya, Hmm. ya boleh manusiawi, tapi tidak boleh kita iri, tapi tidak boleh dengan irinya kita itu ingin menjatuhkan orang tersebut. Nah, itu yang akan kita pelajari. Sebenarnya apa sih sebenarnya foya-foya itu seperti apa, ria itu seperti apa, sum'ah juga bagaimana, hasad dan takabur gitu seperti apa dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, silakan diperhatikan gambar ini. Menurut Ananda, gambar ini berkaitan dengan apa? Jadi amati gambar ini, lalu tuliskan pendapat Ananda seperti apa dengan gambar yang pertama. Nih, gambar yang pertama seorang yang punya uang yang dilemparkan ke atas. Nah, yang kedua ada yang gambar ini. Nah, silakan diamati. Gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, lalu dituliskan nanti sudah Bapak kirimkan di kolom chat ya. Ada lembar tugas, nanti mengumpulkan tugas. Pertama, tugas terkait dengan menganalisis gambar. Ya, jadi gambar ini berkaitan dengan apa? Ada 6 gambar. Silakan diamati, lalu berikan tanggapannya. Pesan moral apa yang ada di dalamnya? Nanti dituliskan di lembar ini untuk dikumpulkan secara keseluruhan. Karena nanti di dalamnya juga ada tugas-tugas lainnya. Ya, silakan dicatat dulu di kertas. Gambar pertama itu apa? Atau ada yang mau langsung memberikan tanggapan? Silakan. Gambar pertama itu terkait dengan apa? Uang, Pak. Menghambur-hamburkan Uang. uang, Pak. Menghambur-hamburkan uang. Nah, itu terkait dengan materi kita, itu topiknya tentang apa itu? Boros itu, Pak. Boros. Boros. Yang kedua, tentang Ini. Pamer itu, Pak. Iya ya, Pak ya. gimana? Pamer. Dalam berbuat kebaikan. Bagus sekali duitnya. Nah, ya, pamer dia bersedekah lalu dia selfie, memamerkan sedekahnya. Itu masuk materi mana? Apakah ria atau Iya, Pak. ria? Nah, yang ketiga gambar apa ini? Ibadah karena Allah. Ibadah, tapi juga menampakkan ibadahnya ya, Pak ya. Apa ya, Pak ini? Itu selfie apa itu, Pak? Naik haji. Haji. Ya. Itu orangnya lagi selfie ya? Ya, bisa jadi selfie karena satu gambar itu beribu makna. Mungkin Rohman berbeda dengan pendapatnya Julnedi gambar ini. Nah. Yang keempat, gambar terkait apa ini? Piala Dunia. Piala Dunia. Sombong setelah meraih kesuksesan. Hebat. Menyombongkan diri. Piala Dunia, Pak. Piala Dunia. Piala Dunia. Nah, kebetulan sekarang lagi musim Piala Dunia ya. Nah, ini bangga dia dengan dia dapat piala gitu. Nah, pernah enggak merasa seperti itu Ananda?
Ananda pernah enggak merasakan melakukan hal seperti itu? Pernah, Pak. Ya, Pernah. Pak. Bangga Manusiawi, dengan Pak. hasil karya sendiri. Yang keempat, yang kelima, gambar apa? Orang mau Ngebor. jatuh. Orang ngebor itu. Punya Orang niat ngebor. buruk pada orang lain, Pak. Ada? Gimana Sri Rahayu? Ingin Mau mencelakai jatuh. orang lain itu, Pak. Oh, Seperti ingin itu. menjatuhkan orang lain. Ya, mungkin Iya. lihat gaya orangnya. Nah, ada orang Iri sukses. Pak, iri itu. Oh, iri. Ya, masuk materi apa ini? Mau jatuh ke jurang. Dari materi kita yang tadi apa sampai ada berfoya-foya, ria, sum'ah, hasad, takabur, itu masuk ke mana dia? Iri, hasad, Hasad, ya. Yang ke-6, ini gambar apa ini? Makan berlebihan ya, Pak. Makan berlebihan. Lalu? Kurangan Abang itu. miskin. Itu masih ada yang kekurangan, sedangkan masih ada yang kekurangan. Nah, kita lihat di gambar yang bawah itu dia punya banyak makanan, sedangkan di atasnya ada seorang anak yang kelaparan. kelaparan. Ya, oke. Nanda, jadi silakan ditulis nanti pesan moralnya apa terkait dengan 6 gambar ini, lalu diserahkan di lembar kerjanya di link yang nanti yang sudah Bapak bagikan, bisa nanti diambil juga di chat Zoom ini, dan juga nanti Bapak juga share di grup WA-nya. Oke. Kita lanjut materi kita. Ada mobil. Ini ada sebuah video, silahkan diamati terkait dengan materi yang akan kita pelajari. Nanti Ananda akan berdiskusi terkait dengan pelajaran apa yang dapat diambil dari materi ini. Silahkan diamati materi ini, lalu dibuat terkait dengan materi apa saja. Kelihatan di Zoom? Ada, Pak. Ada. Raffi Ahmad, artis terkenal, Pak. Nah, artis terkenal. Ya, silakan diamati, lalu dibuat analisisnya video ini terkait dengan apa. Silakan diamati dulu ya. Tabunganmu dari dulu gue tabung. Mantan kamu dulu orang kaya, sekarang aku juga kaya, bisa kok beli berapa nih? Kalau selalu mereka channel tahu Pengaku Sultan ya. Usah, Mas. Nggak usah gambar. malu-malu nggak sampai itu masuk jalanan kecil. Pak, Soko ada portal. Ya, dia pamer mobilnya ya yang bagus, banyak. Nah, 15 miliar harganya. Itu videonya yang kita pelajari. Gimana? Bisa dinikmati videonya? Bisa, Pak. Ya. Nah, sekarang silahkan dianalisis apa pembelajaran yang terdapat di sana. Ya, nanti juga dikumpulkan lewat link yang sudah Bapak bagikan. Nah, sekarang tugasnya adalah kerja kelompok, di mana membahas yang pertama dari gambar. Itu yang pertama, dari video tersebut. Silahkan Ananda tentukan apa pengertian dari berfoya-foya, ria, sum'ah, hasad, dan takabur. Nah, di sini sudah Bapak bagi kelompok timnya untuk mendiskusikan tentang berfoya-foya, ria, sum'ah, hasad, dan takabur. Nah, di sini ada kelompok pertama, Rohman dan Yunitasari membahas tentang pengertian, dalil, dan contoh perilaku berfoya-foya. Nah, kelompok kedua ada materi tentang ria dan sum'ah. Nah, ini akan dibahas oleh Julnedi dan Budi. Lalu kelompok ketiga membahas tentang hasad, itu dibahas oleh Fatur Rahman Dwi Pujiana. Dan kelompok keempat yaitu Sri Rahayu dan Nur Aidawati. Oke, silakan berdiskusi, baca materi yang sudah ada di modul yang Bapak bagikan, dan juga boleh menggunakan Android-nya.
Ya, boleh menggunakan Android-nya. Jangan lupa ditulis dulu hasil diskusinya terkait dengan apa pengertian dari masing-masing topik. Yang kedua, apa dalilnya beserta terjemahannya tentunya. Yang ketiga, analisis dan cari contoh-contoh perilaku yang berkaitan dengan topik itu sendiri. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Nah, oke. Jadi silakan Anda berdiskusi. Pak kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi. Nanti akan Bapak pantau kegiatan diskusinya. Silakan. Dwi Pujiana dengan Fatur Rahman gimana? Sudah mulai berdiskusi? Ya Pak, masih diskusi Pak. Materinya hasad ya Pak ya? Ya, materinya tentang hasad. Ya, dibaca materinya, apa pengertiannya, lalu apa dalil yang berkaitan dengan materi hasad, lalu apa contoh-contohnya. Ya, dicatat. Bagaimana dengan Rahman? Aman? Sudah, Pak. Ya. Kalau bisa satu orang membacakan, menyampaikan materi dan yang lainnya menyimak, ya, atau mencatat materi tersebut. Jadi sama-sama bekerja, ya. Jadi jaga kekompakan berdiskusi. Oke? Siap, Pak. Siap. Ya. Ya, silakan dilanjutkan. Ananda, waktu diskusi sudah selesai. Bapak berharap ada 3 menit untuk Ananda untuk membuat presentasi digital dalam bentuk Canva ataupun PowerPoint ataupun dalam bentuk video mungkin Anda buat terkait dengan masing-masing topik yang Anda buat, ya, yang Anda diskusikan, ya. Di situ nanti boleh menggunakan HP-nya, boleh menggunakan laptop atau HP-nya, atau juga bisa dengan berbagai aplikasi seperti TikTok, boleh menggunakan CapCut, boleh, atau menggunakan Canva, boleh. Silakan sesuai dengan kreasian Anda masing-masing, buat se-unik dan se-kreatif mungkin. Silakan, waktunya 3 menit. Boleh, Pak. Ya. Dwi Pujiana gimana bikinnya? Pakai Canva atau pakai PowerPoint atau pakai Google Slide? Canva Pak. Oke. Ya, di Canva itu sudah bisa dikirimkan ke Bapak hasil linknya, nanti akan dipresentasikan. Julnedi gimana? Sudah siap? Oke, Nanda, sudah selesai waktu diskusinya. Sudah. Lihat sudah ada yang mengirimkan hasil kerjanya, hasil kerja diskusinya yang ada di Canva. Kita lihat hasilnya, mana dia ya? Nah, ini dia hasil karya kelompoknya. Kita lihat bagaimana hasil diskusi. Siapa yang akan menyampaikan hasil diskusi? Yang apa belum masuk ya, Pak ya? Dwi Pujiana, silakan. Ya Pak. Silakan tampilkan. Ya, jadi di sini saya mewakili kelompok 1 ya Pak, mau mempresentasikan hasil karya kerja kami, yaitu anggota saya atau anggota kami, ada Rohman, ada Julnedi. Di sini membahas tentang ya berfoya-foya. Membahas tentang menghindari perilaku berfoya-foya. Ya, Pak, di sini pengertian berfoya-foya. Ya, jadi tabzir atau boros adalah perilaku membelanjakan harta tidak pada jalannya. Israf adalah perilaku yang mempergunakan harta benda secara berlebihan dan tanpa manfaat. Oke, lanjut. Kemudian di sini ada beberapa contoh perilaku berfoya-foya ya, teman-teman semua. Pak, yang pertama membeli makanan banyak tetapi tidak dimakan. Yang kedua berkata-kata tidak penting dan tidak perlu. Yang ketiga membeli barang-barang mewah yang tidak bermanfaat. Nah, selanjutnya ya, dalil larangan berfoya-foya ya. Kita baca bersama-sama teman-teman. Baik, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidal qurba haqqah
wal miskina wa ibnas sabili wa la tubazzir innal mubazzirina kanu ikhwana syaitan wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Nah, artinya dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah Sangat ingkar ya sangat ingkar kepada Tuhannya. Ya, selanjutnya dampak negatif sifat berfoya-foya. Yang pertama, menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. Dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Berpotensi menimbulkan sifat kikir. Iya. Ya, sudah Pak. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Oke, terima kasih. Kita kasih aplaus untuk kelompok Dwi Pujiana. Oke, itulah hasil diskusi dari kelompok 1 terkait dengan berfoya-foya. Nah, Bapak ingin memberikan penguatan sedikit terkait dengan hasilnya. Kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 2 itu belum selesai ya proyeknya. Membuat paparan digital terkait dengan materi, ria, dan sum'ah masih belum. Pak. Udah. Belum. Materi satu lagi takabur ya, belum masuk ke Canva Bapak. Kalau bikinnya di Canva, linknya belum Bapak dapatkan. Jadi kalau sudah siap nanti silakan di-share ya, di-share ke Bapak biar Bapak bisa mempresentasikannya lewat lewat Infocus atau Zoom ini. Oke? Yang Bapak ingin memberikan penguatan sedikit terkait dengan apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Ya, terkait dengan menghindari perilaku berfoya-foya. Ya, berfoya-foya ini dikategorikannya namanya ada 2. Ya, yang pertama ada namanya disebut dengan tabzir. Ya, pernah mendengar kata tabzir? Ya. Mubazir Pak, mubazir. Ya, betul Junedi, namanya mubazir. Ya, tabzir atau mubazir. Ya, yang kedua disebut dengan israf. Ya, berlebihan Pak. Ya, berlebih-lebihan. Jadi tabzir dan israf itu termasuk perilaku berfoya-foya. Dia berlebih-lebihan keduanya, sama-sama boros keduanya, cuman pembentukannya berbeda. Lalu apa bentuk sebenarnya pengertian dari berfoya-foya itu? Ya, di dalam Islam itu dikategorikan kepada 2 bentuk. Ada namanya tabzir, ada israf. Ya, apa itu tabzir? Tabzir itu dalam Islam disebut dengan boros. Ya, yaitu perilaku yang membelanjakan harta tidak pada jalannya. Ya, jadi ada harta, ada uang, tapi tidak digunakan pada jalannya. Artinya apa? Tidak digunakan secara semestinya. Apa yang dibutuhkan tidak digunakan dengan baik. Ya, tidak dibelikan untuk kebutuhan yang prioritas misalnya. Yang kedua ada namanya israf. Ya, israf. Apa itu? Perilaku yang menggunakan harta secara berlebih-lebihan tanpa ada manfaatnya. Nah, sebelumnya Anda melihat di video ada Haji Andre, ya, siapa namanya, Sultan Bintaro, mengaku-ngaku Sultan, ya. Nah, itu lihat di bagasi mobilnya itu sangat banyak mobil. Nah, itu menurut Anda gimana itu? Apakah itu termasuk tabzir atau israf? Dia punya mobilnya sangat banyak, ya, mobilnya sangat banyak, lalu digunakan hartanya untuk membeli mobil yang sangat banyak itu, mengoleksi mobil tapi tidak digunakan hanya untuk koleksi. Nah, itu kategorinya gimana? Gimana menurut Israf ya Pak ya? Israf. Termasuk israf, ya. Kenapa termasuk israf? Tidak ada manfaatnya Pak. Ya, dia membeli tapi tidak dimanfaatkan. Ya, itu dia, betul. Nah, lalu apa dalil yang terkait dengan larangan berfoya-foya? Nah, kita lihat di sini tadi sudah disampaikan Quran surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Bapak pengen minta kepada Sri Rahayu
Ya, coba dibaca sekali lagi terkait dengan ayat yang berkaitan dengan larangan berfoya-foya. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas syaibili wa la tubazzir tabzira. Innal mubadzirina kanu ihwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Saya baca artinya. Ya, silakan Julnedi baca artinya. Arti dari surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Ya. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang dalam perjalanan. Dan jangan kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang yang pemboros itu adalah saudara setan. Dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Sudah Maha benar Allah dengan segala firman. Nah, oke, ada yang bisa mengambil apa makna dari ayat ini? Ya, Pak. Silakan. Ya, jadi intinya kita tidak boleh menghambur-hamburkan harta secara boros ya, Pak. Ya. Tidak ada manfaatnya. Kemudian kalau kita berbuat boros itu adalah saudara setan, dan setan itu adalah ini ya Pak ya, sangat ingkar kepada Tuhan. Maka kita untuk memberikan sebagian harta kita kepada kerabat dekat Pak, daripada dihambur-hamburkan atau untuk boros. Dan kita bersedekah kepada orang miskin ataupun orang yang dalam perjalanan, seperti itu Pak. Jadi harta kita lebih banyak bermanfaat untuk orang lain. Oke, jadi sudah tahu ya apa maknanya dari boros di dalam Quran surat Al-Isra ayat 26-27 sebagaimana sudah disampaikan oleh Dwi Pujiana tadi. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk teman kita yang sudah tampil. Nah, jadi sekali lagi penguatannya, lihat di ayat ini ada kata tabzir. Ya, tadi kita membahas tentang tabzir. Ya, wala tubazzir tabziro. Nah, itulah yang dikatakan tentang sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Nah, itu terkait dengan berlebih-lebihan bahasa lainnya. Ya, jadi berfoya-foya itu ada dua kata. Ada disebut dengan boros, ada juga disebut dengan berlebih-lebihan atau disebut tabzir dan juga israf. Nah, tadi sudah juga disampaikan contoh perilaku berfoya-foya. Nah, ada contoh lain yang bisa disampaikan? Ada, Pak. Ya, apa contohnya? Contohnya membeli makanan yang berlebihan. Beli makanan yang berlebihan. Terus ada jalan-jalan, Pak. Jalan-jalan. Nah, gimana jalan-jalan itu termasuk berfoya-foya itu? Coba jelaskan. Jalan-jalan tapi untuk kesenangan, bukan untuk ibadah. Untuk bersenang-senang, bukan untuk ibadah. Boleh Pak, refreshing boleh. Refreshing boleh ya. Junedi katanya refreshing boleh. Tapi yang refreshing itu yang bagusnya gimana? Yang tidak menimbulkan berfoya-foya jadinya gimana Junedi? Ya Pak, waktu libur pergi jalan-jalan bawa anak istri ke tempat wisata. Tapi dengan tidak membeli yang berlebihan. Nah, Bapak juga pernah mendengar satu contoh cara refreshing ya. Kalau tadi Rahman nyatakan jalan-jalan itu termasuk israf atau berlebih-lebihan atau tabzir. Ya, disanggah oleh Junedi. Ya, boleh saja refreshing, pergi jalan-jalan boleh, tapi untuk meningkatkan ibadah boleh. Salah satu yang pernah diajarkan kepada Bapak oleh guru Bapak dulu adalah mengajak jalan-jalan keluarga ke panti asuhan. Ya, di sana kita mengajak anak kita untuk bersilaturahmi, melihat bagaimana kondisi orang lain dan berempati, bersimpati dengan kondisi anak yatim. Itu salah satu yang jalan-jalan yang tidak ada mubazirnya dan tidak ada israf.
Nah, itu mungkin kita bisa memberikan santunan dan juga memberikan bantuan kepada mereka. Nah, di sini ada contoh berfoya-foya. Ya, tadi juga dibahas oleh kelompok 1 oleh disampaikan Bu Pujiana. Nah, ada tabzir dan israf dalam makanan. Apa contohnya? Tadi juga dicontohkan oleh Rahman, membeli makanan tapi tidak untuk dimakan, ya. Membeli makanan tapi berlebih-lebihan. Yang kedua ada tabzir dan israf dalam berbicara. Ada yang berbicara berkata-kata tidak sesuai dengan keadaan, mungkin tidak sesuai dengan faktanya, itu juga tabzir dan israf. Atau berlebih-lebihan, kalau bahasa sekarang lebay. Nah, itu termasuk tabzir dan israf, berlebih-lebihan atau menyampaikan suatu informasi yang tidak bermanfaat. Nah, berbicara sekarang, Ananda perhatikan, Ananda punya media sosial? Ada yang punya TikTok, punya Instagram, atau punya Facebook? Punya Ada, Pak. Bapak. Nah, sekarang Ya, tabzir itu Pak. tidak dalam berbicara itu tidak hanya dengan mulut, tapi dengan jari. Ya, Iya. jari kita ini sekarang sudah bisa melakukan tabzir dalam berbicara. Apa contohnya? Komen-komen yang tidak bermanfaat, mengomentari kehidupan orang yang bukan urusan kita, itu termasuk tabzir dalam berbicara melalui komen di status orang, di Facebook orang, itu termasuk bagian dari tabzir dan israf dalam berbicara. Yang ketiga ada contohnya adalah tabzir dan israf dalam berpenampilan. Ya, bagaimana tabzir dan israf dalam berpenampilan? Ya, ada yang memakai pakaian. Mungkin ibu pernah lihat ibu-ibunya pergi kondangan enggak? Kalau Iya, Kak, bahasanya sering Pak lihat. pergi pesta, pakai di gelang, di tangannya gelangnya itu 4, cincinnya banyak, berliannya banyak, ya cincin emas segala macam. Atau ibu-ibu yang pergi kondangan berlebih-lebihan make up-nya. Artinya apa? Secara berpenampilan itu termasuk israf dan tabzir. Nah, itu tidak boleh bagi kita selaku seorang muslim untuk melakukan perbuatan tersebut. Kenapa? Karena itu termasuk perbuatan yang mubazir. Bahasa lainnya adalah termasuk perbuatan setan. Kenapa? Karena perbuatan setan itu suka berlebih-lebihan dan suka berbuat boros. Ya. Baiklah Ananda semuanya, sampai kita di penghujung pembelajaran kita sore hari ini. Bapak ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Ya, jangan lupa tugasnya dikumpulkan, ya, apa yang diamati tadi, yang diresum, dibuat di catatannya, dikirimkan di link yang sudah Bapak bagikan. Ya, ini ada LKPD terkait dengan tugas-tugasnya, silakan dikerjakan. Dan di LKPD ini juga ada soal, 5 buah soal yang harus kita jawab. Soalnya berbasis host terkait dengan kehidupan sehari-hari. Artinya harus Anda baca dulu soalnya baik-baik baru dijawab. Ya, jawab dengan baik, cermati soalnya dengan bagus. Dan jangan lupa bagi yang belum, ya, bagi yang belum mengisi absen, ya, tadi Pak lihat Budi terlambat, jangan lupa isi absennya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Materi kita tentang manfaat dan cara menghindari perilaku berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Oke, silakan dibaca-baca materinya dan dipahami dengan baik agar minggu depan pertemuan selanjutnya bisa kita belajar lebih baik lagi. Bapak ucapkan terima kasih. Kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin pamit ya, tetap jaga kesehatan di cuaca yang tidak menentu saat sekarang ini. Bapak pamit. Ya, Pak.